Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Raadi Winarno, mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan unjuk kerja media pembelajaran sorting station sebagai tugas akhir skripsi yang saya buat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan komponen-komponen yang terdapat pada media sorting station ini. Berikut merupakan bagian-bagian yang terdapat pada media sorting station. Yang pertama yaitu saklar power. Di dalam media pembelajaran ini, saklar power berfungsi untuk memutus dan menghubung sumber tegangan dengan rangkaian sorting station. Yang kedua yaitu terminal power supply, berfungsi untuk sumber tegangan 5 volt DC yang digunakan sebagai sumber untuk output sorting station. Yang ketiga yaitu terminal input. Terminal input berfungsi untuk menghubungkan antara terminal input PLC dengan sensor kamera yang terdapat pada sorting station. Pada terminal input terdapat 3 subbagian, yaitu benda segitiga, benda kotak, dan benda lingkaran. Ketika sensor kamera mendeteksi benda segitiga, maka akan mengaktifkan terminal benda segitiga. Ketika sensor kamera mendeteksi benda kotak, maka akan mengaktifkan terminal benda kotak. Ketika sensor kamera mendeteksi benda lingkaran, maka akan mengaktifkan terminal benda lingkaran. Aktifnya terminal tersebut akan ditandai dengan nyalanya lampu LED yang terdapat pada masing-masing subterminal. Yang keempat yaitu terminal output. Terminal output berfungsi untuk menghubungkan output sorting station dengan output pada PLC. Terdapat 3 output sorting station, yaitu motor 1, motor 2, dan motor 3. Masing-masing motor bekerja pada tegangan 5 volt DC. Motor 1 adalah motor servo yang menggerakkan gate 1. Apabila terminal motor 1 diberi tegangan, maka motor servo gate 1 akan bekerja. Apabila sumber tegangan pada motor 1 diputus, maka motor gate 1 akan kembali ke posisi awal. Motor 2 adalah motor servo yang menggerakkan gate 2. Apabila terminal motor 2 diberi tegangan, maka motor servo gate 2 akan bekerja. Apabila sumber tegangan motor 2 diputus, maka motor gate 2 akan kembali ke posisi awal. Motor 3 adalah motor DC yang menggerakkan konveyor. Apabila terminal motor 3 diberi tegangan, maka konveyor akan bergerak. Sebagai catatan, untuk motor 1 dan motor 2, pemasangan sumber tegangan jangan sampai terbalik. Karena apabila potensialnya terbalik, motor 1 dan motor 2 akan rusak. Baik, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan simulasi praktik menggunakan media pembelajaran sorting station. Langkah yang pertama yaitu kita harus mempersiapkan alat dan bahannya. Yang pertama yaitu media pembelajaran sorting station. Yang kedua yaitu push button on dan off. Di sini dalam satu trainer push button terdapat 3 push button, yang nanti kita gunakan hanya 2 saja. Kemudian trainer PLC atau modul PLC. Di sini saya menggunakan PLC jenis Omron dengan tipe CP1EE40 yang sudah dilengkapi dengan terminal input dan juga terminal output. Dan juga di sini sudah ada kabel downloadernya. Kabel ini berfungsi untuk mengkoneksikan antara PLC dengan PC. Berikutnya yaitu kabel jumper atau biasa disebut kabel banana plug. Di sini saya menggunakan 3 warna kabel, merah, hitam, dan biru, yang fungsinya agar lebih mudah untuk membedakan antara potensial positif dengan negatif. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu merangkai bagian input terlebih dahulu, yaitu dengan mengkoneksikan input pada trainer dengan power supply dan juga input pada PLC. Pertama-tama yang harus kita hubungkan ya pada terminal benda segitiga, yaitu dengan menghubungkan input terminal dengan 24 volt pada power supply.
pada output terminal benda segitiga, kita hubungkan pada terminal input PLC dengan nomor 01. Kemudian kita lakukan hal yang sama, yaitu dengan memberikan sumber 24 volt pada input terminal benda kotak. Di sini saya hanya mengkopel ke terminal benda segitiga agar menghemat kabel. Untuk outputnya kita hubungkan pada input PLC dengan nomor 03. Berikutnya kita berikan sumber 24 volt ke input terminal benda lingkaran. Kemudian untuk outputnya kita hubungkan ke PLC pada nomor 05. Kemudian tidak lupa kita hubungkan common pada terminal input PLC ke 0 volt pada power supply. Langkah selanjutnya yaitu merangkai bagian push button yang berfungsi sebagai saklar on dan off pada rangkaian. Pertama-tama kita hubungkan input pada push button yang pertama dengan 24 volt, kemudian kita hubungkan outputnya ke terminal input PLC dengan nomor 07. Kita lakukan hal yang sama juga untuk push button yang kedua, menghubungkan pada sumber 24 volt, kemudian outputnya kita hubungkan ke terminal PLC pada nomor 09. Jika dirasa untuk bagian input sudah cukup, maka langkah selanjutnya kita merangkai pada bagian output, yaitu dengan menghubungkan output PLC dengan output pada trainer dan juga pada power supply 5 volt pada trainer sorting station. Pertama kita hubungkan plus 5 volt pada power supply dengan common yang ada pada output PLC. Langkah selanjutnya untuk 0 volt pada power supply kita hubungkan pada 0 volt yang ada pada output trainer. Selanjutnya kita hubungkan terminal output dengan nomor 05 dengan output motor 1. Kemudian kita hubungkan juga untuk motor 2 ke terminal output dengan nomor 06. Kemudian untuk motor 3 kita hubungkan ke nomor 07. Tidak lupa kita menghubungkan 0 volt pada terminal output dengan 0 volt pada power supply. Setelah pengkabelan selesai, maka buka aplikasi CX Programmer pada PC kalian. Lalu buatlah file baru. Karena di sini kita menggunakan PLC dengan tipe CP1E, maka kita pilih CP1E, kemudian klik setting. Karena kita menggunakan CP1E E40, maka
Di sini CPU unitnya kita pilih yang E40. Dan klik OK. Lalu OK lagi. Jika sudah, maka buatlah program ladder diagram seperti pada gambar job sheet kalian. Kurang lebihnya seperti gambar berikut ini. Jika program ladder diagram kalian sudah selesai, maka teliti kembali. Apabila sudah, maka kita pilih PLC, kemudian work online. Apabila sudah muncul tanda hijau seperti ini, maka tandanya program ladder diagram yang kalian buat sudah tidak ada yang error. Selanjutnya kita pilih menu PLC, kemudian transfer, lalu klik OK. OK, kembali pilih yes. Maka program akan di-download ke PLC. Pilih yes lagi. Untuk memutus koneksi PC dengan komputer, klik PLC lalu work online kembali. Maka PLC dengan PC sudah tidak terkoneksi kembali. Berikut adalah hasil dari program ladder diagram dan juga pengkabelan yang kita buat.